Selamat pagi anak-anak, sampai ketemu lagi di pelajaran hari ini, melanjutkan materi pelajaran yang lalu. Kemarin sudah kita bahas tentang susunan acara dan pembawa acara kegiatan. Di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perjalanan dinas. Apa itu perjalanan dinas? Kita lihat. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai suatu perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan dalam jangka waktu tertentu. Adapun pihak yang melakukan perjalanan dinas tidak hanya pimpinan, tetapi juga pegawai, pihak administrasi, dan sekretaris dalam instansi harus berkoordinasi dengan pihak yang melakukan perjalanan dinas agar berjalan sesuai rencana. Nah, koordinasi tersebut merupakan bentuk persiapan terhadap segala hal yang diperlukan dalam perjalanan dinas. Baik, kita lanjut. Macam-macam perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu dibagi menjadi dua, yaitu perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas jabatan dalam kota. Ibu ulang lagi, perjalanan dinas dibagi menjadi dua, yaitu perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas jabatan dalam kota. Baik, lanjut. Apa tujuan perjalanan dinas jabatan? Yang pertama, melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. 2. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan lain yang sejenis. 3. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan. 4. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri untuk mendapatkan surat keterangan dokter terkait kondisi kesehatan guna kepentingan jabatan. Berikutnya, memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera saat melakukan tugas. Kemudian tujuan berikutnya adalah mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri. Kemudian berikutnya juga mengikuti pendidikan setara tingkat diploma, S1, S2, ataupun S3. Tujuan berikutnya yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga terkait, menjemput atau mengantarkan jenazah pejabat negara atau pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ke pemakaman ataupun dari tempat kedudukan yang terakhir menuju kota yang menjadi lokasi pemakaman. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah perjalanan dinas pindah. Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama menuju tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. Surat keputusan pindah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perjalanan dinas pindah memiliki beberapa tujuan, antara lain pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama menuju tempat tujuan pindah, pemulangan pejabat negara atau pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan menetap, pemulangan keluarga yang syah dari pejabat negara atau pegawai yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir menuju tempat tujuan menetap, pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena masa kerjanya dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan menetap telah berakhir sepanjang diatur dalam perjanjian kerja. Yang terakhir yaitu pengembalian pejabat atau pegawai negeri yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali. Baik, perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas luar negeri memiliki beberapa persyaratan, antara lain yaitu kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, diterima PPK paling lambat 5 hari kerja setelah melaksanakan perjalanan dinas. Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang dipersyaratkan. PPK berhak untuk menolak
melakukan pembayaran penuh apabila pelaksana surat perjalanan dinas belum memenuhi dokumen persyaratan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas dalam negeri antara lain perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota, perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 jam, perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota kurang hingga tepat 8 jam. Perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya. Perjalanan dinas dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, di antaranya untuk menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya. Jenis perjalanan dinas ini umumnya dikemas dalam paket kegiatan. Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau pegawai honorer sesuai surat tugas. Surat tugas tersebut dapat diterbitkan oleh beberapa pihak, antara lain yaitu Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab menerbitkan surat tugas untuk perjalanan dinas. Atasan langsung, kemudian pejabat eselon 2 bertanggung jawab menerbitkan surat tugas untuk perjalanan dinas. Menteri atau pejabat eselon 1. Berikutnya, pejabat yang ditunjuk atau menerima delegasi. Biaya paket kegiatan pertemuan di luar kantor mencakup beberapa jenis biaya, yaitu berupa 1. Uang harian, 2. Biaya transportasi, 3. Biaya paket kegiatan, 4. Uang representasi, dan 5. Biaya sewa kendaraan. Perencanaan perjalanan dinas pimpinan antara lain meliputi mengatur transportasi, mengatur akomodasi, mengurus surat yang diperlukan, mempersiapkan dokumen pendukung pertemuan, mempersiapkan keperluan keuangan pimpinan selama perjalanan dinas, menyiapkan semua kebutuhan pimpinan, dan mencari keterangan lain yang dibutuhkan. Transportasi, akomodasi, dan anggaran perjalanan dinas meliputi transportasi perjalanan dinas, hotel, anggaran perjalanan dinas, dan pengaturan transportasi dan akomodasi perjalanan dinas. Dokumen perjalanan dinas meliputi dokumen internal dan dokumen eksternal. Ya, bisa kalian baca dokumen internal, surat tugas dan SPPD. Dokumen eksternal meliputi KTP, tiket, yellow card, paspor, dan exit permit atau bukti imigrasi setempat. Di samping itu ada dokumen pendukung perjalanan dinas, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dan laporan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Baik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pelajari, bisa kalian terima dengan baik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.